warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkanlah, nama saya Rizky Himawati dengan nomor peserta PPG 2016 9829 0868. Kemudian untuk nomor induk mahasiswa 310 102 2005 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi masa pendidikan Jepang dan submateri respon bangsa Indonesia terhadap pendidikan Jepang dengan menggunakan model Project Based Learning pada kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Kuto Winangun. Sekian, terima kasih. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ibu presensi dulu. Alexa hadir. Zakia, Zul tidak masuk juga. Berarti hari ini dua ya yang tidak masuk, Rio sama Zul. Oke. Sebelum dimulai pembelajarannya, silakan dicek lagi sampah-sampahnya ada tidak, kemudian sudah rapi belum, nempel kaos kaki, ada yang pakai kaos kaki putih? Ada siapa? Oke, sudah dicek semuanya, sudah rapi ya? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kalau siap, tetap semangat ya sampai nanti di akhir pembelajaran. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengulang dulu materi yang lalu. Materi yang lalu sudah dibahas, ada mengenai organisasi pendudukan Jepang. Masih ingat organisasinya? Coba yang masih ingat, angkat tangannya. Angkat tangannya coba, ayo. Organisasi pendudukan Jepang. Coba angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Novel, silakan coba. Untuk organisasi yang pada pendudukan Jepang, yang pertama Gerakan 3A, yang kedua Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, yang ketiga Majelis Islam A'la Indonesia atau MIA, dan Majelis Syura Muslimin atau MASYUMI. Silahkan dilihat di layarnya, ada petikan dari salah satu tokoh terkenal di televisi, ya enggak? Najwa Shihab. Coba dibaca. Yuda. Petikannya coba yang ada di layar dibaca, Yuda. Sebab kemerdekaan yang tak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Najwa Shihab. Berarti kalau membahas tentang perjuangan, ya enggak, berarti ini ada katanya kalau ada perjuangan ada perlawanan. Betul sekali. Kalian pasti tidak asing dengan gambar makanan ini, ya enggak? Ini makanan khas mana? Jepang. Namanya
Walaupun kalian tidak mengalami masa pendidikan Jepang, tapi kalian masih bisa melihat ya peninggalan pendidikan Jepang. Kita sajikan yang terdekat dulu, yang di Kebumen ada nggak sih Bu? Ternyata ada, ya enggak? Ini adalah bekas peninggalan Jepang yang ada di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Ini adalah salah satu benteng pendem, di mana benteng pendem ini dulu digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang. Ada yang mau ditanyakan mengenai peninggalan ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, tunjuk jari, angkat tangan. Belum? Belum. Oke. Tadi kita sudah menyaksikan peninggalan Jepang yang ada di Kebumen, ya enggak? Ya. Sekarang kalian saksikan dulu ada ilustrasi mengenai pendudukan Jepang, masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kalau kemarin kita cuma tahu teorinya, organisasinya, ya enggak, kapan Jepang datang, sekarang ini ada ilustrasinya. Walaupun bukan tokoh aslinya, ya enggak, tapi setidaknya dengan ilustrasi ini kalian bisa mengembangkan, bisa membayangkan, oh ternyata dulu seperti itu, ya. Setelah kalian melihat video itu, video ilustrasi masa pendidikan Jepang, coba tanggapan atau mungkin pendapat kalian mengenai yang sudah kalian saksikan di video itu, coba diungkapkan. Boleh salah satu, boleh salah dua. Cung, ayo angkat tangan, silakan. Menurut saya, rakyat Indonesia banyak menderita dan terjadi kerja paksa atau remusan. Iya, tepuk tangan. Betul sekali. Tadi menurut Novita itu banyak sekali kekejaman. Rakyat Indonesia menderita, ya enggak? Kemudian rakyat Indonesia tadi disuruh kerja paksa atau yang namanya apa? Romusa. Oke, dia namanya Romusa. Ada lagi yang mau berpendapat? Angkat tangan. Saya Bu. Oke, Novel. Menurut saya pada saat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia banyak yang menderita seperti kelaparan dan kecapean karena terjadi kerja paksa di zaman Jepang. Dan juga tadi di video juga ada kayak perlawanan rakyat Indonesia dengan kayak perundingan dengan Jepang, seperti tadi ada Soekarno dan Muhammad Hatta yang berunding dengan Jepang. Lengkap sekali, tepuk tangan. Lengkap sekali ya. Tadi kita udah lengkap, Novel tambah lengkap. Jadi ada penderitaan, kelaparan, ya enggak, juga tadi disaksikan bahwa perjuangannya setelah ada penderitaan itu dilakukan juga perjuangan melalui tadi ada diplomasi. Kemudian tadi satu lagi Anggoro. Saya Bu. Oke, Anggoro silakan. Dari video tersebut, menurut saya itu adalah gambaran bukti kekejaman Jepang pada waktu itu ditandai dengan kerja paksa dan yang lainnya. Tapi rakyat Indonesia tidak hanya diam, tapi rakyat Indonesia itu melakukan beberapa perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis. Jadi materi untuk hari ini adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Responnya apa? Nanti responnya adalah berupa perlawanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah tahu ya untuk materinya adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Tadi responnya perlawanan. Sebelum kalian mempelajari materi itu, ada
kemudian di mana saja sih perlawanan terhadap Jepang. Bisa dilanjutkan ya? Kemudian, nah dari sisi pengetahuan tadi udah, sekarang keterampilannya. Kalian keterampilannya harus bisa apa? Harus bisa menyajikan. Tadi ketika kalian sudah bisa menguraikan perlawanannya, kalian harus bisa menyajikannya dalam bentuk mind mapping dengan aplikasi Canva. Mind mapping sudah bisa ya? Sudah. Aplikasi Canva sudah bisa ya? Sudah. Ini kan biasa, sudah kalian biasa ya. Apalagi kalau ikut organisasi sudah biasa bikin pamflet pakai Canva. Nah, kemudian tujuannya ketika kalian belajar masa perlawanan Jepang, kemudian kalian bisa mengidentifikasi strateginya dan menguraikan perlawanannya, kemudian kalian bisa menyajikannya dalam bentuk mind mapping, kemudian dengan nanti ketika pembelajaran juga ada diskusi, presentasi, nanti kalian harus punya hasilnya. Tujuan kalian belajar itu apa sih? Supaya kalian pertama bisa mengidentifikasi itu jelas, ya enggak? Kemudian bisa menguraikan perlawanannya itu jelas. Nah, dan ada satu lagi yang penting. Kalian bisa punya keterampilan 4C. Apa itu 4C? Pertama, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Jadi nanti ketika kalian membuat mind mapping itu kan kalian harus berpikir ya, kalau ini tapi terjadinya kapan? Itu termasuk critical thinking. Kemudian kolaborasi. Nanti kalian berdiskusi dengan teman, ini nanti adalah kemampuan kolaborasi. Kemudian berkomunikasi, ketika memaparkan presentasi di depan, ini nanti keterampilan komunikasi. Dan yang keempat, berkreasi. Ketika kalian membuat mind mapping-nya, ini nanti kreatif, iya enggak? Yang bagus. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yang pertama ada penjelasan materi, diskusi, presentasi, evaluasi, nanti ada refleksi. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian yang dilakukan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, biar kalian ada geraknya, biar tambah semangat lagi. Kalau tadi tidak semangat, sekarang biar tambah semangat lagi. Biar nggak ngantuk, kita lakukan ice breaking dulu. Yuk, semangat. Kanan dulu ya, kanan dulu. Sudah siap? Diamati dulu, silakan gambarnya diamati dulu. Pertanyaan yang pertama, ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai gambar ini? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Oke, semua, apa pendapat kamu melihat gambar di layar? Lihat gambar di layar, pendapat saya
Mereka itu orang-orang yang habis Romusa dan tidak mendapatkan makanan. Jadinya mereka kena penyakit malgizi. Oke, tepuk tangan. Jawaban yang bagus dari Sunu, betul sekali. Menurut Sunu, ini adalah gambar dari orang-orang yang telah melakukan kerja paksa atau Romusa dan mereka tidak mendapatkan makanan, yang tidak mendapatkan fasilitas. Akhirnya mereka dilanda kelaparan, atau tadi bahasa kerennya Sunu malgizi, keren banget ini. Kosakatanya Sunu, tepuk tangan untuk Sunu malgizi. Betul sekali. Terus ini tadi Sunu sudah berpendapat gambar yang ini 2. Coba kalau gambar yang ini ada orang sedang membungkukkan badan, namanya apa? Coba Cung. Yang perempuan. Saya Bu. Oke, Rosa, silakan, apa pendapatmu melihat gambar di layar? Jadi menurut saya itu orang Indonesia sedang melakukan kebijakan yang diperintahkan oleh Jepang, yaitu Seigere, melakukan penghormatan kepada dewa yang disembah oleh Jepang, itu Dewa Matahari. Oke, tepuk tangan. Betul sekali. Gambar yang di atas yang kedua ini adalah gambar ketika penduduk Indonesia melakukan namanya Seikere atau membungkukkan badan, ya enggak? Awalnya Seikere ini adalah digunakan tujuan untuk menghormati Dewa Matahari. Tapi ketika oleh pendudukan Jepang ini diterapkan, ketika orang Jepang lewat atau ada tentara yang lewat atau ada petinggi Jepang yang lewat, itu nanti penduduk Indonesia harus melakukan Seikere atau membungkukkan badan. Udah pinter-pinter ya? Nah, ini kalian tadi sudah berpendapat, kemudian responnya udah. Sekarang Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Oke, tadi teman-teman kalian sudah berpendapat mengenai pertanyaan Ibu. Tadi ada gambar Romusa, ada gambar Seikere. Untuk materi hari ini, silakan kalian boleh men-scan barcode untuk bahan ajarnya, tambahan materinya. Silakan di-scan terlebih dahulu. Silakan di-scan, itu ada materinya. Silakan dilihat dulu materinya. Dilihat dulu materinya. Di situ tertuang berbagai macam perlawanan terhadap, kemudian ada perlawanan di Aceh, ada perlawanan di Blitar. Sudah dibaca? Sudah dibaca ya? Ibu tunjuk, coba bener nggak membacanya? Dinda. Dinda mana Dinda? Dinda, tadi Dinda sudah membuka materinya ya. Yang Dinda baca di materi itu apa aja coba? Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Salah satu yang kamu baca perlawanan di mana? Perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Indramayu, perlawanan Peta, terus perlawanan di Papua. Perlawanan di Papua. Dari perlawanan itu kamu tahu nggak salah satu pemimpinnya dari perlawanan itu? Ada yang tahu nggak? Yang mungkin tadi tempatnya di mana atau pemimpinnya siapa? Disebutkan. Mungkin yang lain angkat tangan bisa? Oke, nama Mbak? Hediana. Apa ayo Hediana tadi yang udah dibaca? Perlawanan rakyat Aceh pada Jepang dipimpin oleh Abdul Jalil. Oke, salah satu perlawanannya ya Dinda ya, ini dilengkapi sama Hediana. Jadi perlawanan di Aceh, yaitu perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Tepuk tangan untuk Dinda sama Hediana. Oke, kita lanjutkan responnya bangsa Indonesia tadi perlawanan ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah diskusi. Paham ya? Diskusinya untuk kelompoknya sudah Ibu bagi. Nanti Ibu absen, terus nanti kalian langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Fauziah, Isnaini, Melisa, Zulkifli. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 5 ada kelompok 6 ada Supriyadi namanya. Kelompoknya ada Maula, Novita, Suci, Septia dan Anggoro dan Rio. Mendekatkan di kelompok masing-masing. Kelompok Tengku Abdul Jalil mana ya? Tengku Abdul Jalil, silakan papan namanya dipasang. Pang Suma, Kalimantan. Kemudian El Rukorem, Papua. Dipasang namanya. Kemudian Indramayu, Haji Madrias. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan terakhir Supriyadi. Nah, sebelum kalian berdiskusi, itu akan sampaikan sedikit materinya. Nah, untuk materinya tadi sudah jelas ya, respon bangsa Indonesia adalah perlawanan, ya enggak? Nah, untuk strateginya itu ada kooperatif, ada gerakan bawah tanah dan perlawanan bersenjata. Tapi yang akan kalian bahas adalah bagian perlawanan bersenjatanya, ya. Kalau nanti ini yang kooperatif dan gerakan bawah tanah, Ibu akan jelaskan sedikit. Kita lanjut. Kooperatif. Kooperatif adalah perlawanan dengan cara lunak. Artinya apa sih? Ternyata di sini nanti ada para tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bersedia diajak kerjasama dengan Jepang. Ada namanya anggotanya apa ini? 4 selangkah yang tergabung dalam organisasi Putra. Ini adalah strategi kooperatif. Diingat-ingat ya, nek kooperatif lunak. Lunak itu sih kepriwe. Nah, yang lunak itu adalah yang mau diajak bekerja sama dengan pendudukan Jepang. Kemudian yang kedua, ada gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah adalah gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Eling-eling. Oh, gerakan bawah tanah apa ya? Sembunyi-sembunyi. Nah, ngapain mereka gerakannya? Biasanya mereka melakukan apa? Penggalangan solidaritas, kekompakan supaya mereka memperteguh cita-cita kemerdekaan. Ada kelompok-kelompok dalam gerakan bawah tanah, ada kelompok Sukarmi, Sultan Tahrir, Ahmad Subarjo, dan pemuda mahasiswa dari Ikatan Dokter Indonesia. Nah, untuk kalian ini adalah yang akan dibahas oleh kelompok kalian adalah perlawanan bersenjatanya yang sudah Ibu bagi sesuai dengan nama kelompoknya ya. Ada nama pemimpinnya, ada 6 perlawanan. Nah, cara kalian nanti berdiskusi adalah 5W1H. Silakan dipecahkan. Ada W yang pertama apa? Why. Buat dulu. What. Terus when. Terus where. Who. Terus why. Yang ke how. What apa, when kapan, terus where di mana, kemudian who siapa pelakunya, why ini mengapa, dan yang terakhir bagaimana kronologinya. Sampai sini paham? Setelah itu didiskusikan, nanti dituangkan dalam LKPD-nya Ibu bagi. Nanti dituangkan hasil diskusinya dalam LKPD ya. Kemudian dari hasil diskusi itu silakan kalian buat mind mapping. Tolong silakan. Yang belum, satu lagi. Silakan didiskusikan. Kemudian hasil diskusinya dimasukkan ke LKPD. Dari hasil LKPD nanti dibuat mind mapping. Siap? Waktunya mau berapa menit? 15 menit cukup? 15 menit cukup ya. Oke, silakan dibagi tugas. Ada yang menulis hasil diskusi, ada yang membuat proyeknya, mind mappingnya. Waktunya 15 menit. Bahwa dengan rakyat
penyebabnya apa dan mempresentasikan proyeknya. Nanti proyeknya dikirim ke WA-nya Ibu ya. Nanti Ibu tampilkan. Kemudian nanti kelompok lain menilai. Paham? Menilai tampilan baik dari proyeknya, kemudian menilai yang baik nanti dari penampilan teman yang di depan, dan boleh bertanya ya, bertanya mengenai perlawanannya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya presentasi. Nah, nanti ketika ada kelompok teman kalian yang presentasi, silakan kalian memberikan penilaian ya. Memberikan penilaian di form ini ya, oke? Ini nanti untuk menilai kelompok yang maju ke depan. Untuk kelompok yang pertama yang maju adalah kelompok Supriyadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo Ahmad Kasih, nomor absen 24 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Novita Undari, nomor 22. Mewakili kelompok Supriyadi akan menyampaikan tentang perlawanan peta di desa. Salah satu perlawanan peta yang terjadi di Batalion atau Madiun, Blitar, dibentuk pada tanggal 25 Desember 1543 yang dipimpin oleh Budanko Supriyadi. Selain itu, pemberontakan ini berpengaruh terhadap pemberontakan peta di berbagai daerah di Indonesia. Ya, Naufal dari kelompok 1 ada pertanyaan dari Naufal. Saya Naufal Revansa Jufari, perwakilan dari kelompok Pangsuma akan memberikan pertanyaan. Kan di situ belum ada dari biografi Supriyadi. Apa biografi Supriyadi yang sebagai pemimpin perlawanan yang ada di Blitar? Cukup. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kelompok kami dari kelompok Supriyadi ingin bantu menjawab. Jadi biografi dari Supriyadi yaitu beliau adalah anak dari Raden Darmadi dan Rahayu. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dengan kelahirannya 13 April 1923 di Jawa Timur. Supriyadi adalah seorang tokoh militer Indonesia sekaligus pahlawan nasional Indonesia pada bulan Februari 1945. Dia adalah tokoh penggerak peta di Blitar, Indonesia, Jawa Timur. Terima kasih. Gimana Naufal? Sudah cukup? Cukup. Jadi kami dari kelompok Haris Mbadias ada beberapa pendapat dari kelompok kami untuk mengomentari mind mapping dari kelompoknya Supriyadi. Buat yang pertama itu, ini kan mind mapping, konsepnya tuh kayak inti-intinya. Itu menurut kita itu terlalu rinci, terlalu banyak. Jadi inti-intinya tuh kurang ada. Jadi tetap kayak males dibacanya gitu loh. Sama kan buat belajar kayak inti-intinya, buat diapalin sama jenis sejarah kan. Ini agak lama. Oke, cukup, bisa diterima dari kelompok Supriyadi. Menurut kelompok Haji Madrias, mind mapping yang dibuat oleh kelompok Supriyadi ini terlalu rinci, belum ke intinya, ya enggak? Jadi untuk anak-anak atau peserta didik yang lain nanti masih agak males membaca. Jadi itu komentarnya. Sekarang kita evaluasi masing-masing proyek dari kelompok kalian. Kita lihat yang tadi kelompok Supriyadi udah ya. Udah. Sekarang kelompok. Nah, ini dari kelompok siapa ini? Sophia Aceh. Silakan yang mau berkomentar angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Noval, silakan mau berkomentar dari kelompok Bang Suma mengomentari kelompok Abdul Jalil. Saya dari kelompok Pangsuma akan mengomentari. Itu kan kita membahas tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, perlawanan-perlawanan yang ada di Indonesia, tetapi itu untuk temanya kayak untuk pelajaran fisika, Bu, karena ada kayak botol-botol di laboratorium dan ya kayak semisal kayak pelajaran di fisika malah, Bu, untuk main mapping. Oke, bisa diterima kelompok Aceh? Bisa, Bu. Bisa, tepuk tangan untuk Bapak.
laporkan belum bisa masuknya. Lanjut pertanyaan. Apa yang udah kita pelajari hari ini? Yang kalian pelajari hari ini apa? Mempelajari tentang perlawanan yang ada. Mempelajari tentang perlawanan terhadap masa pendudukan Jepang. Terus yang kedua, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Oke, senangnya biar fresh ya. Terakhir, yang paling sulit. Yang paling sulit apa? Menurut Evaluasi. Evaluasinya. Ya tadi masih ada beberapa yang salah, nggak apa-apa ya. Evaluasi karena itu sebagai kita tahu, jadi tahu hasilnya kalian belajar hari ini itu berapa hasilnya. Jadi untuk hari evaluasinya mungkin bagi kalian masih ada yang sulit ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan hadiah